Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Rektor YAIN Jember, Wakil Rektor YAIN Jember, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, dan para Wakil Dekan, Kaprodi, dan Kabak serta Kasubag yang saya hormati. Saya di sini sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Alhamdulillah, saya bisa hadir untuk memberikan masalah atau persoalan yang terkait dengan akademik di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Jadi melanjutkan apa yang tadi Bapak Dekan sebutkan, bahwa salah satu fakultas di Institut Agama Islam Negeri Jember ini adalah Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Dalam bidang akademik, saya bisa memberikan gambaran bahwa ada visi dan misi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Oke, visinya cukup simpel, yaitu unggul dan bersaing dalam pengembangan. Visinya cukup simpel, yaitu unggul dan bersaing dalam pengembangan dan studi ilmu-ilmu keislaman atau Islamic Studies dan humaniora berbasis Islam Nusantara. Kemudian misi dari Fakultas Usuluddin adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, sejarah kebudayaan Islam, bahasa dan sastra Arab dengan basis Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, sejarah, kebudayaan Islam, bahasa, dan sastra Arab yang relevan dengan dinamika dan perubahan sosial keagamaan yang ada. Yang ketiga adalah mendiversifikasi hasil-hasil pemikiran dan keahlian yang terkait Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Nusantara. Kemudian tujuan dari diselenggarakannya perkuliahan di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini adalah yang pertama, pengembangan kelembagaan dan tata kelola yang diorientasikan kepada pelayanan sivitas akademika dan pembinaan sumber daya manusia. Yang kedua, merumuskan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang kondusif. Yang keempat, mengembangkan perpustakaan yang memenuhi kebutuhan sivitas akademika. Yang kelima, menghasilkan penelitian-penelitian yang merespon berbagai fenomena keagamaan di masyarakat. Dan yang keenam adalah melakukan pengabdian pada masyarakat berupa pembinaan desa-desa tertinggal. Dan yang ketujuh, mengoptimalkan peran alumni. Yang kedelapan, membuka peluang kerjasama dengan lembaga luar seluas-luasnya. Kami seluruh stakeholder di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini memberikan atau mengeset kompetensi lulusan, yaitu bahwa kompetensi lulusan kesarjanaan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora itu adalah agar tercipta insan yang intelektual, akademisi, peneliti di bidang-bidang studi keislaman, dan juga di samping itu punya peluang besar untuk berkecimpung secara profesional di dalam bidang-bidang yang lain. Misalnya menjadi guru, karena dengan adanya perubahan undang-undang yang memungkinkan bahwa guru itu juga bisa bersumber dari fakultas-fakultas non-keguruan dengan syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan MK tahun 2012 itu, mengikuti PPG. Jadi alumni dari Fakultas Usuluddin juga
bisa berkecimpung selain menjadi guru dengan pola PPG tersebut, juga bisa menjadi jurnalis, penggiat di berbagai lembaga keagamaan maupun LSM, maupun menjadi konsultan dan entrepreneur. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang bisa dirambah atau bisa diciptakan oleh lulusan-lulusan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini. Tidak hanya menjadi intelektual, akademis maupun peneliti yang sebetulnya merupakan kompetensi pokok ya. Untuk menjamin kompetensi lulusan tersebut, maka kami mengeset kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tahun 2019. KKNI 2019 ini sebetulnya sudah memenuhi unsur distingsi lokal dan juga standar kompetensi nasional. Distingsi lokal itu terkait dengan kajian Islam moderat atau Islam Nusantara, sementara kompetensi nasional itu mengadopsi mata kuliah program studi, mata kuliah yang diasosiasi program studi seluruh Indonesia. Sehingga terjadi ada standar baku di antara program studi di lingkungan PTKN. Begitu juga di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, dengan diterapkannya kurikulum KKNI 2019 ini, diharapkan bahwa mahasiswa nanti mempunyai kompetensi yang sifatnya distingsi lokal, yaitu intelektual, akademisi, peneliti, maupun guru, jurnalis, penggiat, dan lain sebagainya itu yang berbasis rahmatan lil alamin dan Islam Nusantara. Tetapi secara standar kompetensi nasional, kita memastikan bahwa dengan kurikulum KKNI 2019 ini, mahasiswa Fakultas Usuluddin itu mendapatkan ilmu yang standar sebagaimana yang berlaku di PTKN di seluruh Indonesia. Karena ada mata kuliah yang sifatnya asosiatif dan itu wajib diambil dan diprogram oleh mahasiswa di seluruh PTKN di Indonesia, termasuk di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Ada beberapa program unggulan yang kami berikan kepada mahasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa itu mempunyai keterampilan secara akademis maupun keterampilan secara psikomotorik. Yang pertama adalah kajian teks Arab. Kami memberikan mata kuliah ekstrakurikuler ini bagi mereka atau mahasiswa baru yang mempunyai keinginan untuk memperdalam teks-teks Arab, sehingga membekali mahasiswa ke depannya dengan kemampuan bahasa Arab sebagai main resources ya, sebagai sumber utama daripada referensi-referensi khususnya di ilmu Al-Quran Tafsir, ilmu hadis, dan bahasa dan sastra Arab, di prodi bahasa dan sastra Arab. Kemudian kami juga membekali mahasiswa dengan program unggulan yang terkait dengan kajian teks Inggris, sehingga ini memastikan bahwa mahasiswa di 4 prodi Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini punya daya saing secara global dengan kemampuan bahasa Inggris yang kian mumpuni, ditambah dengan pembelajaran ekstra yang lain. Seperti yang ketiga adalah sekolah riset. Sekolah riset ini memastikan bahwa teman-teman yang kuliah di Fakultas Usuluddin dan Adab dan Humaniora, bagi mereka yang menginginkan untuk memperdalam riset-riset yang terkait dengan riset sosial maupun riset sosial keagamaan maupun secara kualitatif maupun kuantitatif, maka kami fasilitasi dengan jam ekstra gitu ya, dengan kuliah ekstra, sehingga bisa bermanfaat untuk menjadi akademisi maupun profesional yang lain. Yang keempat adalah kajian Islam dan masyarakat Pendalungan. Nah, ini khusus kami launching juga pada tahun 2016 bagi mereka yang ke tahun 2017 bagi mereka yang menginginkan kajian etnologi, etnometodologi
etnografi maupun yang kajian dengan masyarakat minoritas, ya, budaya, kajian-kajian budaya dan lain sebagainya, maka kami fasilitasi dengan kuliah ekstra yang berupa kajian Islam dan masyarakat pendalungan. Ini tidak hanya dikhususkan bagi program studi sejarah peradaban Islam saja, tetapi bagi teman-teman yang mempunyai passion untuk mengikuti kajian-kajian penelitian budaya dan lain sebagainya, maka kuliah ekstra ini sangat berguna saya kira. Berikutnya adalah fasilitas. Fasilitas yang kami punyai di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora sangat representatif. Yang pertama jelasnya adalah gedung perkuliahan, yang kedua laboratorium studi keislaman, yang ketiga perpustakaan yang representatif yang itu tersentralisasi di IAIN, maupun ada perpustakaan mini di gedung di Fakultas Usuluddin. Kemudian ada koneksi internet gratis 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 4 minggu sebulan. Di samping itu juga IAIN mempunyai beberapa tenaga edukatif yang sangat bagus, yang sangat representatif saya kira, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora untuk menggali berbagai macam keilmuan, karena di IAIN khususnya itu terdapat kurang lebih 9 orang guru besar, kemudian kurang lebih 100 orang doktor dari berbagai macam latar belakang keilmuan, kemudian jurnal kajian keislaman yang representatif. Di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora kami mempunyai kajian keislaman yang bisa diwadahi dalam jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 3, yaitu Islamika Insight, dalam pemikiran Al-Quran, tafsir maupun studi keislaman dalam skala yang lebih luas. Kami juga mempunyai fasilitas berupa Pusat Studi Pemikiran Kebudayaan Islam dan Masyarakat atau PPIKM. Nah, ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk menggali potensi dan kritisitas terhadap fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan yang ada dan menuangkannya dalam forum ini. Kemudian kami akan berupaya sedapat mungkin untuk mendiversifikasi pemikiran-pemikiran tersebut dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk share of ideas. Yang ketujuh adalah kami juga concern dan kerjasama dengan Kedutaan Besar Turki dengan membuat kerjasama pemikiran Said Nursi berupa Said Nursi Corner di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, yang agenda rutinnya itu adalah kita mengkaji dan mendalami pemikiran-pemikiran Said Nursi, termasuk juga kajian-kajian Middle Eastern Studies, ya, Dirasat li Syarqil Awsat. Jadi kajian-kajian untuk Timur Tengah. Jadi ada di Said Nursi Corner ini. Kami juga mempunyai dosen-dosen yang cukup qualified untuk membimbing teman-teman dalam hal ini, karena dosen-dosen tersebut adalah al-khirrijun minal jami'ah, seperti alumni dari universitas seperti UGM, jurusan Timur Tengah, kajian Timur Tengah, maupun dari Malaysia, jurusan Middle Eastern Studies, studi-studi Timur Tengah juga. Oleh karena itu, tidak usah ragu dan tidak usah bimbang teman-teman untuk menggali potensi
kemudian memperdalam keilmuan yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini. Yang terakhir adalah kami menyediakan beasiswa khususnya YIN bagi yang berprestasi, bagi mahasiswa yang berprestasi. Beasiswa tersebut bisa berupa DIPA, beasiswa DIPA YIN, bisa juga beasiswa Super Semar, ada juga beasiswa dari Bank Rakyat Indonesia, ada juga dari Bank Indonesia, Bank Mandiri, dan sponsor-sponsor lain yang memberikan beasiswa kepada kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Terima kasih atas atensi dan kesediaan teman-teman telah bersedia bergabung bersama kami dan maju bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.